Run. Hai semua, kembali lagi di channel IT Abal. Oke, di video kali ini gue akan merevisi video kedua yang di take down kembali oleh YouTube dengan alasan melanggar kebijakan komunitas. Gue udah baca mengenai kebijakan komunitas dan ada 3 poin penting dalam video yang dihapus itu adalah: poin pertama, gue mengeluarkan statement bahwa tujuannya untuk edukasi, harusnya aman dong. Dan yang kedua, semua proses yang ada di dalam video itu gue blur. Gue gak menampilkan satu data pun dalam video tersebut. Yang ketiga adalah gue gak memberitahu mengenai link dari sistem yang gue gunakan ini. Tapi alhasil video itu di take down kembali, gue nggak ngerti dah ya. Padahal banyak tetangga sebelah yang secara terang-terangan itu menunjukkan skripnya, tapi gue lihat videonya aman-aman aja. Tapi ya udahlah, kita nggak usah ambil pusing. Dan di video kedua ini gue akan menjelaskan skripnya aja kali ya, codingannya aja kali ya, daripada hasilnya. Oke. Pertama adalah script master. Kenapa gue bilang master? Karena dalam menggunakan sistem ini, script ini yang pertama kali gue panggil untuk menjalankan semua fungsional secara keseluruhan. Dan di baris pertama yang gue tandain ini, di sini itu memanggil semua fungsi dalam folder SYS, lib, platform, dan artparse. Nanti kita satu-satu akan kita bahas, tapi gua akan membahas hal yang paling pentingnya aja, karena kalau gua bahas semua ini video panjang banget, yang ada kalian bosan sendiri ya. Karena ini coding sih, jujur aja banyak yang gak suka dalam penjelasan coding karena membosankan dan bikin puyeng, jujur aja. Karena dulu gue merasakan kayak gitu sih. Oke, cukup untuk flashbacknya. Kita lanjut. Di baris selanjutnya adalah di sini mendeklarasikan semua variabel yang terdapat dalam fungsi yang sebelumnya kita panggil itu. Lanjut di bawahnya. Selanjutnya adalah di sini mulai dibuat sebuah sistem untuk memanggil semua fungsi maupun variabel yang dideklarasikan di awal tadi. Bisa dilihat, ini adalah skripnya. Oke. Sampai ada tulisan final self stop. Artinya adalah kalau fungsi ini sudah dijalankan semua, maka akan di stop dan mulai dijalankan fungsi utamanya. Dan di sini adalah fungsi-fungsi lain yang disediakan dalam sistem ini. Bisa dilihat. Oh, fungsi args ini yang dipanggil di awal script adalah untuk yang gua baca sih, dia mencocokkan ya, atau buat nginsert proxy ke dalam txt yang sudah disiapkan. Jadi dia mengupload sih, lebih tepatnya ini adalah fungsional untuk mengupload proxy yang kita miliki ke dalam sebuah txt yang nantinya akan digunakan dalam prosesnya ya. Dan di sini ada untuk bots yang digunakan, itu dia bisa milih ada 32, ada 16, 8 dan 4 ya. Oke. Lanjut kita ke bawah. Oh, ada juga di sini gue baca display data
kayaknya dia ngebaca database yang kita miliki dah, karena kan isi database itu berisi proxy ya yang tadi kita upload. Dia akan melihat apakah proxy itu dalam keadaan, di sini terbagi ada beberapa kategori ya. Ada healthy, ada very healthy. Kayaknya very healthy itu artinya adalah proxy yang kita miliki itu dengan status aktif semua deh di sini. Oke, kuncinya ada di awal. Di sini ada dia mulai mencoba try self boot start. Artinya fungsionalnya ada di file root ya. Kita tengok di file root itu. Oke, deskripsi root ya. Di sini di file ini terdapat fungsional yang dibuat untuk menjalankan proses brute force attack ya. Fungsinya ditaruh atau disimpan di sini. Bisa dilihat di sini ada self passwordnya, username, semua diolah di sini sampai penggunaan browsernya ya dari setiap masing-masing proxy yang aktif saat digunakan. Karena di sini bisa dilihat ada self proxy manager buat manggil fungsional dari proxy yang sudah kita miliki ya. Oke, tapi gue penasaran nih, ada di mana nih fungsional untuk masuk ke dalam websitenya sendiri ya. Coba gue cek dulu. Display account udah mulai dicocokkan di sini nih, semua password yang kita miliki nih. Dan yang menjadi sorotan gue adalah fungsional dari folder lib cons. Di sini ada tulisan max time to wait dan max bot per proxy. Kayaknya kuncinya ada di sini nih. Kunci selanjutnya kita akan cek. Oke, betul aja. Di file ini terdapat script untuk menjalankan semua browser yang akan digunakan oleh para bot yang kita milikin ya. Bahkan header dari browsernya udah disiapkan juga. Gua nggak akan nampilin ini karena ini paling poin dari segala poin. Nanti di delete lagi sama YouTube. Mulai dari URL yang digunakan bahkan sampai loginnya ya. Ada limitnya juga dan database yang digunakan. Iya benar, ini jantung dari sistem ini nih. Dia memanggil database juga, memanggil limitnya, memanggil login, dan bahkan browsernya juga. Headernya itu mulai dibangun ya di sini semua. Oke, cukup untuk video kali ini. Semoga video ini dapat memberikan wawasan terbaru pada teman-teman mengenai sebuah script atau coding ya. Ternyata setelah kita ngulik semua script yang terdapat dalam sebuah sistem itu sangat kompleks. Beda hal saat kita gunakannya, mungkin enak tinggal nunggu atau secara otomatis jalan atau tinggal diklik ada menu optionnya. Tapi setelah kita bedah hasilnya luar biasa rumit juga ini. Salut untuk yang membuat atau author
yang membuat sistem ini, salut banget. Oke, dan gue berharap video ini nggak di take down lagi ya oleh YouTube. Kalian suka dengan video kali ini, silahkan komen, like, maupun subscribe. Dan jika ada pertanyaan, silakan kita diskusikan di kolom komentar. Oke, salam IT Abal.